Kita dulu kan pernah Indonesia Malaysia ya, tegang. Karena kalah sepak bola atau apa, tiba-tiba kita harus berperang melawan Malaysia. Itu tidak boleh ajakan berperang. Itu bukan termasuk ekspresi yang menjadi bagian dari hak asasi. Atau di dalam kehidupan sosial, misalnya ada pertarungan perkelahian antar kampung. Dulu tadi yang disebutkan beberapa kantor Komnas HAM itu pernah terjadi konflik sosial. Di Ambon misalnya, berapa ribu orang meninggal dunia karena tersulut ajakan untuk saling menyerang maupun menyerang pihak lain. Ini merupakan ekspresi yang tidak dibenarkan di dalam hak asasi dan oleh sebab itu harus dilarang. Maka di sini negara harus melarang dengan aturan dan hukum. Jelas mana ininya, lampu merahnya, tidak boleh dilakukan. Nah, sebaliknya permasalahan-permasalahan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat terjadi pada warna yang hijau dan biru. Di sini seringkali ada ranah abu-abu yang hijau ini. Ada ekspresi-ekspresi yang tadi misalnya tujuannya tidak ada negatifnya, tapi seringkali menimbulkan tensi. Kalaupun bukan konflik, ada tensi atau perbedaan pandangan di dalam masyarakat, sehingga kemudian seseorang atau sekelompok orang yang membuat ekspresi atau pendapat itu diancam oleh atau terancam oleh pihak lain. Termasuk itu kebebasan akademik. Ada dosen yang menjadi saksi ahli ya di pengadilan untuk isu kebakaran hutan. Habis dia memberikan kesaksian, besoknya dia dituntut karena dianggap merugikan satu pihak, misalnya perusahaan. Ekspresi semacam ini justru harus dilindungi oleh negara. Tidak boleh negara membiarkan orang-orang mengeluarkan pandangan tetapi justru dipidana karena pandangannya itu. Apalagi ekspresi-ekspresi yang memang tidak ada intensi untuk melakukan kejahatan kepada pihak lain, semata-mata ekspresi subjektif. Nah, ini tadi yang saya bilang, Anda kemana-mana tidak bisa lepas dari HP, sehingga bukan tidak mungkin satu saat Anda salah, bukan salah karena membuat kesalahan, tidak Anda pikirkan resikonya, Anda mengeluarkan satu konten, lalu Anda dituntut oleh pihak lain. Apakah teman Anda, tetangga Anda, rekan kerja, apalagi pimpinan Anda, atasan Anda, dosen Anda, ya, yang kemudian dapat membawa dampak kepada diri Anda, baik secara hukum, secara sosial, secara politik. Jadi dampak itu tidak harus berupa akibat hukum ya. Kalau kita lihat ini di slide 4, Mbak. Nah, di sini saya tetap. Sebelah kiri itu konteks kasus ranahnya ya, ada politik, diskusi ilmiah, pendapat umum, penyebaran informasi. Siapa saja bisa menjadi korban, mahasiswa, jurnalis, dosen, akademisi ya, aktivis, wartawan, influencer, sekarang lagi musim influencer, bisa jadi korban.
Nah, dampaknya tidak selalu berupa gugatan hukum, tapi Anda bisa diintimidasi. Orangnya nggak suka langsung datang ke rumah Anda, bawa orang sekelompok. Orang ini menghina saya, kan? Saya nggak suka orang ini. Atau karena Anda dianggap menyerang, orang itu kemudian membeberkan seluruh privasi Anda. Atau keluarganya si Anu, ini ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, semua. Atau dibully. Ada yang pernah dibully di sini di media sosial? Karena diposting, karena Anda posting terus semua membuli? Ada ya, banyak. Saya saja pernah dibully di media sosial. Habis itu saya nggak mau lagi, nggak mau pakai Twitter. Karena Twitter tuh nggak ada batas ya, semua bisa lihat, semua bisa follow. Jadi saya nggak mau pakai media sosial yang open gitu. Ya itu pilihan. Kalau Anda berani memilih media sosial yang open seperti itu, ya Anda harus memiliki kecerdasan digital, literasi digital, dan lain sebagainya. Jadi akibatnya bukan hanya tuntutan hukum, seringkali yang lebih berbahaya itu yang tidak melalui hukum. Nah, maka ada hal-hal yang dikecualikan, harus dikecualikan, atau hak keistimewaan. Slide 19. Yaitu jenis pernyataan yang mendapat keistimewaan sehingga dapat terhindar dari gugatan defamasi. Defamasi itu adalah pencemaran nama baik. Siapa yang memiliki hak-hak keistimewaan itu? Salah satunya adalah orang-orang yang membuat pernyataan di dalam sidang parlemen. Jadi kalau di DPR itu, DPRD, seringkali ada persidangan, apakah di antara sesama anggota DPR atau dengan publik yang melakukan hearing atau audiensi ya. Orang-orang yang memberikan pendapat atau pandangan di dalam sidang seperti ini tidak boleh dituntut. Nanti misalnya saya rapat dengan DPRD, lalu saya katakan, ini Pak Gubernur ini kebijakannya nggak benar. Kalau begini nanti dampaknya gini-gini, ya. Lalu Pak Gubernur menuntut saya, dia menjelek-jelekan nama saya di sidang DPR. Itu tidak boleh. Karena itu memang ruang politik, di mana orang bisa mengajukan pandangan, pendapat, atau kritik terkait pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Yang kedua, pernyataan yang dibuat dalam setiap tahapan persidangan yang memiliki karakteristik peradilan. Tadi, saksi ahli, ya, atau saksi karena kesaksiannya menyebutkan satu pihak, lalu pihak itu tidak suka, tidak setuju, merasa diserang, lalu dia menuntut orang tersebut atas nama pencemaran nama baik. Itu tidak boleh, karena itu adalah proses persidangan, proses hukum yang membutuhkan klarifikasi dan informasi. Yang bisa dituntut bukan pencemaran nama baik, tapi kalau dia memberikan kesaksian palsu. Begitu ya Ibu Irina ya. Misalnya bilang, saya menyaksikan si Anu ada di sana pada tanggal sekian, ternyata tidak. Pencemaran nama baik tidak boleh, tapi bisa dituntut memberikan keterangan palsu. Yang ketiga juga contohnya adalah pernyataan yang dibuat oleh institusi resmi yang bertanggung jawab menginvestigasi pelanggaran HAM, seperti Komnas HAM ini misalnya. Dalam melakukan penyelidikan, seringkali Komnas HAM harus mengeluarkan informasi kepada publik maupun kepada penyelenggara negara maupun kepada kepolisian dan lain sebagainya. Misalnya ada pernyataan berdasarkan analisis Komnas HAM, kelompok A terlibat di dalam kekerasan, lalu kelompok itu nggak terima, pencemaran nama baik.
Ya kan, maksud penyampaian itu bukan untuk mencemarkan, tapi menyampaikan fakta atau analisis terhadap satu peristiwa. Maka itu tidak boleh juga kena tuntutan defamasi. Atau dokumen yang diperintahkan oleh lembaga legislatif untuk dipublikasikan, dan juga pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam laporan resmi yang dibuat oleh satu lembaga pemerintahan. Karena itu merupakan bagian dari kewenangan pembuat kebijakan. Kebijakannya boleh dikritik, tapi tidak boleh yang menyampaikan dokumen atau pernyataan tersebut dituntut dengan pencemaran nama baik. Nah, jadi pada prinsipnya hak asasi manusia, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi, boleh dibatasi atau diatur, tadi Ibu Rina bilang. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, pembatasan-pembatasan itu harus mengikuti prinsip legalitas. Legalitas artinya legal, diatur sesuai hukum, peraturan perundang-undangan atau regulasi yang resmi. Kalau nggak diatur, itu namanya kesewenang-wenangan. Yang kedua, proporsional. Kalau Anda posting, nggak ada maksud untuk menyerang orang lain, tapi mungkin ekspresi Anda itu nyeleneh gitu ya istilahnya, terus menimbulkan ketersinggungan pada pihak lain, lalu pihak itu menuntut Anda dengan undang-undang ITE dan Anda dikenakan hukuman 5 tahun. Proporsional nggak? Tidak proporsional. Jadi bentuk pembatasan atau sanksinya harus proporsional. Ada metode lain selain pemidanaan di dalam sengketa-sengketa kebebasan berekspresi. Misalnya mekanisme restoratif justice, mediasi, perdamaian, ya, permintaan maaf, baik secara tertutup maupun terbuka. Jadi ada cara-cara yang dapat dipilih untuk menyikapi hak kebebasan berpendapat dan berekspresi yang mungkin terjadi pertentangan. Yang ketiga, nesesitas. Perlu nggak sih hal itu diatur sedemikian rupa atau dibatasi? Prinsip nesesitas ini kalau kita mau jadikan regulasi, itulah yang sering terjadi perdebatan. Misalnya pembatasan menonton usia ya di bioskop. Kalau di TV nggak ada yang bisa batasi, kecuali orang dewasa atau orang tua dapat mengelola. Tapi bioskop ya, kan ada aturan itu, ada umurnya 17 tahun, 13 tahun, semua umur ya. Itu namanya prinsip nesesitas. Ekspresi di dalam muatan video itu dibatasi untuk keperluan melindungi anak di bawah umur. Maka yang usianya di bawah 17 tahun, kalau kategori filmnya 17, ya dia tidak boleh masuk ke bioskop seharusnya. Tapi pada praktiknya, ya itu penegakannya tidak selalu juga sejalan. Nah itu kira-kira ada banyak sekali materi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Irina secara komprehensif yang dapat teman-teman mahasiswa pelajari lebih lanjut. Kalau untuk membacanya, slide 29, Mbak Wina, materi-materi ini bisa teman-teman akses di website Komnas HAM, bisa scan barcode dan bisa Anda pelajari baik dari segi hukum internasional, hukum nasional, praktik-praktik maupun pengalaman-pengalaman yang pernah ada, agar kita bisa menghormati hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dan bisa menikmati juga hak atas kebebasan itu. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Amike. Ini saling melengkapi tadi ya, dari narasumber pertama, kemudian Ibu Erina kedua, dan Bu Amike ketiga serta Pak Gatot tadi.
sekarang pasti adik-adik sudah Bapak Ibu semuanya sudah mengerti lebih jauh, lebih dalam terkait dengan kebebasan berekspresi dan batasan-batasannya, kemudian bagaimana pembatasan itu bisa dilakukan, syarat-syaratnya seperti apa, dan apa saja yang bisa dibatasi. Terus juga tadi tentang bagaimana pemanfaatan medsos ya, yang sekarang memang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi pasti masih ada yang tergelitik untuk bertanya. Nah, pada termin ini kita masih ada 15 menit, ada 3 pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh ketiga narasumber yang ada di depan sini. Silahkan, dari sebelah kanan saya ada 2 orang, sudah ada 2 orang, cowok cewek ya, boleh. Dan 1 Ibu Dekan juga boleh nanya loh Bu. Kalau ini ya masih Pak 1 ada nanti ya, ada 1 orang di sini, kemudian di sini ada 2 ya. Ada di sini. Ada 3. Ya sudah, sebelah sini 2, sebelah sini 2. Saya persilahkan dulu dari sebelah kiri saya untuk bertanya singkat, kemudian namanya dan dari fakultas apa, singkat dan jelas, biar nanti direspon secara cepat oleh ketiga narasumber kita di sini. Silahkan, siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Yang mana? Ini deh. Terima kasih sebelumnya kesempatannya dari Ibu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Abizar dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 21. Saya ingin bertanya terkait organisasi yang terkait Pers Mahasiswa. Pers Mahasiswa ini kan tidak mempunyai payung hukum, di mana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu tidak tercantum Pers Mahasiswa. Yang ingin saya tanyakan itu bahwasanya apakah kami selaku Pers Mahasiswa dapat melaporkan atau mengadukan kepada Komnas HAM jika saja nanti kami mengalami pemberedelan atau intervensi kekerasan yang terjadi kepada kami, karena 60 atau 70% jurnalis yang ada di Indonesia ini dulunya juga berasal dari Pers Mahasiswa juga Bu, kebetulan. Dan ini saya ingin meningkatkan kenyamanan dan ketertarikan mahasiswa-mahasiswa terhadap Pers Mahasiswa ini agar nantinya adanya regenerasi kedepannya untuk di bidang jurnalisnya sendiri itu. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu tidak takut untuk menjadi jurnalisnya, yang awalnya ini bisa kita mulai dari Pers Mahasiswa itu sendiri. Saya kira cukup itu pertanyaannya. Terima kasih. Ditujukan kepada Komnas HAM atau kepada siapa pertanyaannya? Biar ditujukan kepada Komnas HAM. Ya. Baik, 1 lagi siapa tadi ya? Ada yang Putri tadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Jadi mungkin pertanyaan saya sama berkesinambungan dengan pertanyaan tadi. Iya nanti. Oke, perkenalkan nama saya Trianda Ega Febrina, teman-teman bisa panggil saya Ega, dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 22. Jadi saya juga sama dengan Kak Abizar dari UKM Pers Mahasiswa. Nah, seperti tema kita pada hari ini, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang sering banget gitu ya kita dengar tentang hal ini ya. Nah, kami sebagai LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa, di mana menjadi sebuah lembaga yang memberitakan atau menulis sebuah karya terkait hal yang aktual dan yang benar-benar terjadi gitu. Nah, namun kami juga masih sedikit ada cibiran dan ancaman
untuk menghapus berita-berita yang telah kami expose gitu di media kami sendiri dari pers mahasiswa dan Intan. Nah, yang untuk menghapus berita atau tidak memberitakan sesuatu yang menurut beberapa pihak itu tidak mengenakan gitu. Nah, bagaimana sih tanggapan Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah lama nih terlibat dalam Komnas HAM gitu, dan mungkin ada saran untuk kami atau bagaimana gitu. Terima kasih, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Nah, dari sini 2 orang silakan. Tadi masih yang baju hijau tadi sama. Iya, silakan. Jangan hijau tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Andriansa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UKM Formal Radin Lampung. Sebelumnya saya mohon maaf keluar konteks dari bukan di UIN. Di sini saya akan membawa kasus tentang karena ada berita angkat-angkatnya itu di KN, di mana ada 9 petani kelapa sawit yang ditangkap itu tanpa ada laporan atau surat tugas dari kepolisian untuk penangkapan itu. Di situ tindakan Polda Kaltim melakukan penangkapan secara tidak manusiawi dan semena-mena karena dilakukan tanpa memperlihatkan surat perintah penangkapan dan tidak memberitahukan dengan jelas alasan mereka ditangkap. Menurut saya tindakan itu sudah melanggar hak asasi manusia atau hak asasi petani. Pertanyaannya, bagaimana peran Komnas HAM terhadap kasus tersebut agar tidak terjadinya lagi menggunakan alat hukum dengan semena-mena dan menakut-nakutkan masyarakat terhadap masyarakat, dan bagaimana agar masyarakat mendapatkan haknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bu. Nama saya Nina Inarotumila, perwakilan dari UKM Bapindan. Pertanyaan saya terkait HAM tadi, saya pernah mendengar tentang rule of law. Nah, pertanyaan saya, apa sih Bu hubungan rule of law dengan hak asasi manusia? Terima kasih. Ya, terima kasih ya adik-adik semuanya yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan ditujukan kepada Komnas HAM. Nanti Ibu Amika dan Pak Gatot bisa merespon. Kemudian pertanyaan keempat dari Mbak Nina ya, rule of law tadi dan HAM ini mungkin bisa direspon oleh para narasumber yang ada di sini. Silakan Bu Amika dan ya silakan. Oh, yang nomor 4 dulu mungkin Ibu Nina yang rule of law dan HAM ini bagaimana kaitannya? Terima kasih. Ya, terima kasih Ananda Mira ya, Pak Ira ya? Nina. Oh ya, maaf Ibu mungkin agak kurang dengar ya. Aku sudah tua. Ya, Nina ya, tadi Ananda bertanya apa yang dimaksud dengan rule of law gitu ya, apa hubungannya dengan hak asasi manusia gitu. Ya, baik. Rule of law itu atau dengan bahasa hukumnya res start. Jadi ada 2 dan kalau konteksnya kepada rule of law dan res start itu sama, artinya negara hukum gitu. Negara hukum ini salah satu indikasinya atau indikatornya atau syaratnya adalah bagaimana perlindungan hukum atau perlindungan HAM, hak asasi manusia. Jadi kalau kita lihat di dalam negara hukum itu atau rule of law itu dikembangkan di beberapa negara, dan IC dan STAL yang mengembangkan tentang rule of law atau res start itu salah satunya adalah misalkan bahwa negara itu harus ada perundang-undangannya ya, ada pejabat yang dilindungi oleh undang-undang dalam kegiatan atau ujian publiknya. Yang kedua adanya asas